Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shaimin wa shaimat azanallahu wa iyyakum. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar fadilah wa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hamba yang beriman. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya di dalam melaksanakan, di dalam mengarungi samudra Ramadan, jamuan spesial di Ramadan ini, sampai benar-benar ketika kita keluar dari madrasah Ramadan ini, Allah jadikan kita benar-benar sebagai hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat azanallahu wa iyyakum, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu luapan rasa syukur kepadanya, kita sudah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi ya di pertengahan Ramadan. Ini artinya memang benar-benar Ramadan itu adalah ayyam ma'dudat. Sangat sebentar sebetulnya. Ya, berbilang. Yang sebentar lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Sehingga mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bukan hanya semangat di awalnya saja, akan tetapi kita pun ya di awal, di pertengahan sampai terakhir nanti Ramadan, kita terus diberikan semangat di dalam ibadah, ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga di dalam Ramadan pun kita harus meraih yang namanya husnul khotimah di dalam Ramadan. Bukan hanya di dalam akhir ujung kehidupan kita saja, akan tetapi di akhir Ramadan pun bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah di bulan Ramadan ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan ini, bahwa Ramadan hikmatuhul kubra, mendatangkan hikmah pelajaran yang begitu agung, yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini wa faidatuhu al-uzma, menghadirkan faidah, menghadirkan manfaat yang tidak terhingga, yang begitu agung, yang begitu besar, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Begitupun dengan hadirnya Ramadan, Allah mentarbiyah kita bahwasanya Ramadan adalah bulan tarbiyatun nafs, bulan untuk mentarbiyah, mendidik diri kita. Kita dilarang bukan hanya terhadap yang haram-haram saja,
Akan tetapi bagaimana di dalam Ramadan ini kita pun bisa mengendalikan diri, bisa mencegah diri kita terhadap apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Ini adalah pendidikan tarbiyah yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Training yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan 1 bulan untuk kita semuanya. Begitupun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menghadirkan bulan Ramadan. Ini adalah bulan taqwallah azza wa jal. Allah menghadirkan bagaimana dengan 1 bulan kita beribadah, melaksanakan ketaatan, hasilnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering di bulan Ramadan ini terus dibacakan oleh khatib-khatib ataupun para penceramah, dan kita semuanya menghafal ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya jiwa-jiwa ataupun insan-insan yang memiliki iman saja yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan, dan kita bisa membaca di dalam sirah ataupun di dalam sejarah bagaimana dahulu awal-awal puasa ini diwajibkan. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di awal-awal Ramadan, ya di awal-awal kewajiban dari ibadah puasa ini, yang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya, batasan-batasannya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ini di dalam ayat rangkaian Ramadan. Allah menghendaki kemudahan untuk hamba-hambanya, bukan menghendaki kesukaran ataupun kesulitan. Ketika dahulu awal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan ini ataupun berpuasa, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, para sahabat ketika itu, ketika pertama kaum muslimin ada yang dibolehkan puasa, ada yang tidak diperbolehkan. Boleh puasa, boleh tidak. Ini dulu hukumnya seperti itu. Kemudian bagaimana dahulu para sahabat cara berbukanya. Kalau bahasa kita ini ujiannya berat sekali ketika itu. Karena masa berbukanya dari mulai berbuka ini sampai datangnya waktu Isya. Itu waktu berbukanya. Boleh makan, boleh minum, mohon maaf, boleh berhubungan suami istri. Tapi ketika sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan, mereka berpuasa lagi. Itu pun kalau mereka tidak tertidur. Nah, ini beratnya ketika mereka datang waktu maghrib kemudian tertidur, sudah itu tidak boleh berbuka, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri. Para sahabat dahulu ketika awal-awal merasakan beratnya berpuasa, sehingga beberapa tidak kuat dengan aturan seperti ini. Bagaimana ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya waktu maghrib, dikisahkan mau berbuka, bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk dimakan? Tidak ada. Tapi sabarlah, aku akan mencarikannya. Ketika dicarikan makanan oleh sang istri, sudah dapat, ternyata suaminya tertidur. Kata istrinya, celaka Anda ini, ya. Makanan sudah ada, tapi Anda keburu tidur, sudah tidak bisa berbuka lagi. Itu ya. Maka hukum-hukum itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sampai hari ini hukum-hukum itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbukanya panjang, sepanjang malam sampai datangnya waktu fajar, itu ya. Bisa makan, bisa minum, dan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembentukan jiwa ataupun karakter takwa
dari siapa? Dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pertanyaan ikhwatal iman, fahal kullu man shoma hasalat taqwa? Apakah setiap hamba yang berpuasa, yang melewati Ramadan ini benar-benar akan mendapatkan, menghasilkan ketakwaan? Ketika nanti keluar dari Ramadan ini benar-benar akan menjadi seorang yang bertakwa? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ketika dikatakan tidak menghasilkan ketakwaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang qiyam, orang yang tarawih, yang qiyamul lail di bulan Ramadan, akan tetapi yang didapatkannya adalah as-sahar. Yaitu apa? Hanya begadang saja, hanya pegelnya saja kita berdiri lama. Jadi yang didapatkan hanya itu saja, hanya lelahnya saja. Begitupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warubba shaimin, berapa banyak orang-orang yang saum, yang berpuasa, hadzuhu, akan tetapi yang didapatkannya adalah al-ju' wal atas, hanya menahan lapar dan hanya menahan haus saja. Tentunya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita 1 bulan, kalau kata orang Curug Bekar, sebulan campleng gitu ya, 1 bulan penuh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang didapatkan tadi hanya begadang saja, yang didapatkan hanya capeknya saja ataupun lelahnya saja. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Ramadan ini kita benar-benar meraih prestasi puncak di sisi Allah Subhanahu wa taala, prestasi kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu prestasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau membagi derajat orang-orang yang bertakwa menjadi 3 tingkatan. Maratibut taqwa. Ada 3 tingkatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini, ya tingkatan-tingkatan ini kita bisa lihat hari ini di bulan Ramadan, juga nanti bagaimana setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, yang ini merupakan ranking yang ketiga. Ranking yang ketiga, tingkatan orang yang bertakwa. Tingkatan yang ketiga ini, ranking yang ketiga, kata beliau, humiyatul qalbi wal jawarihi anil athami wal muharrimat. Orang yang ranking yang ketiga ini memiliki ciri-ciri, yaitu seorang hamba yang membatasi hatinya, yang mengistirahatkan kolbunya, ataupun kolbunya itu diet. Istirahat dari apa? Diet dari apa? Ya, anggota badannya berhenti dari apa? Ini dari perbuatan-perbuatan dosa dan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini ranking yang ketiga, derajat orang yang bertakwa. Itu seorang hamba yang mengistirahatkan kolbu dan amal anggota badannya terhadap yang diharamkan, juga terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini satu anugerah yang besar ketika seorang hamba di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini benar-benar bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, juga meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah Ramadan ataupun di dalam ibadah puasa ini, ya, di dalam definisinya adalah kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, juga hal-hal yang bisa merusak puasa-puasa kita, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini tidak membutuhkan puasa seseorang yang ketika hanya menahan lapar dan haus saja. Ketika seorang hamba ini malam yada qaulaz zur, tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan dusta, ya, perkataan-perkataan yang mengandung kemaksiatan ataupun dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang ketiga, ranking yang ketiga, ya, dari derajat orang yang bertakwa. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan derajat orang yang bertakwa yang ranking yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian. Derajat ataupun ranking orang yang bertakwa yang kedua, qalbu dan anggota badannya bukan hanya diistirahatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, bukan hanya diistirahatkan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi humiyatuha anil makruhat. Qalbunya ataupun anggota badannya ini dijauhkan dari perkara-perkara yang makruh. Jadi jangankan untuk perbuatan-perbuatan dosa ataupun yang diharamkan, dari yang makruh saja ini tidak disentuh oleh siapa? Oleh hamba yang masuk ke dalam derajat takwa yang kedua. Apalagi dosa-dosa besar, ya dijauhkan. Ya, dosa besar, ghibah itu, ya, kemudian mencaci maki dan yang lainnya. Ini dijauhi, ya, karena yang makruh saja dijauhi oleh sang hamba yang memiliki derajat takwa yang kedua ini. Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang keutamaan bulan Ramadan ini, misalkan ketika seorang hamba qiyam ataupun salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih, landasannya adalah iman, hanya ingin mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud dosa-dosanya telah lalu adalah dosa-dosa kecil. Tetap dosa-dosa besar ini harus ditinggalkan dan ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ataupun puasa bukan hanya sekedar al-imsak, menahan dari makan dan minum saja. Dari perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan pun ini harus kita latih, harus kita jauhkan diri kita semuanya. Kemudian ranking yang pertama dari derajat hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan al-humiyatu anil fuduli wa ma la ya'ni. Bukan hanya menjauhi perbuatan dosa, perbuatan diharamkan, perbuatan yang dimakruhkan, perbuatan-perbuatan yang berlebihan di dalam masalah yang halal, di dalam masalah yang mubah, ini pun dijauhkan. Dijauhi oleh hamba yang masuk ke dalam kategori derajat takwa yang ranking yang pertama. Yang haram, ya, yang dosa, yang makruh, ya, yang halal pun dibatasi, tidak berlebihan, apalagi yang mubah. Itu, ya. Kemudian wa ma la ya'ni. Begitupun hamba yang masuk ke dalam derajat yang pertama ini dalam hal ketakwaan, menghindarkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Sesuai dengan definisi zuhud. Zuhud itu kata para ulama kita adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Itu zuhud. Perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tidak mendatangkan pahala, ini dijauhi oleh hamba-hamba yang berada di derajat takwa yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa sampai kepada derajat takwa yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana langkah-langkah agar benar-benar Ramadan ini kita lalui dan benar-benar menghasilkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka langkah yang pertama, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruh
puasa ataupun Ramadan kita ini harus dilandasi dengan keimanan, ya, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai ketauhidan yang sangat besar yang tidak dipisahkan dengan ibadah-ibadah Ramadan kita, ibadah-ibadah puasa kita. Ketika tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bagaimana dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, satu-satunya pencipta, Al-Mudabbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, salah satunya yang mengatur lalu lintas rizki-rizki kita. Maka ketika di dalam berpuasa, di mana letak nilai ketauhidan dari sisi rububiyahnya, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala ala lahul khalqu wal amr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukum, memiliki perintah. Maka siapa yang memerintahkan kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah-perintah puasa ini merupakan, ya, gambaran dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melaksanakan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi tauhid yang kedua adalah kita ifradullah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi uluhiyatihi. Kita hanya menyerahkan totalitas ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sisi letak tauhid uluhiyah ketika kita melaksanakan peribadatan di bulan Ramadan? Letaknya adalah ketika kita taat, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah di bulan Ramadan ini. Ini kita merealisasikan tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyerahkan peribadatan, ya, hanya menyerahkan niat, tekad, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah realisasi dari tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari sisi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan fi asma'ihi wa sifatihi. Ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di mana di dalam Ramadan ini letaknya, ya, tauhid asma wa sifat. Sebentar lagi kita akan memasuki Ashrul Awakhir, Bapak Ibu sekalian, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ada sebuah tuntunan, ada sebuah penekanan, ya, ketika taharrau, kita mencari yang namanya Lailatul Qadar fil witr, ya, di dalam malam-malam yang ganjil, maka yang diperbanyak zikir yang oleh kita adalah Allahumma innaka afuwun, ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ada nama Allah Al-Afu. Yang namanya Al-Afu itu hanya bukan sekedar Al-Ghafar, ya, bukan hanya sekedar At-Tawwab. Ya, ini maknanya lebih daripada Al-Ghafar, bukan hanya sekedar mengampuni, bukan hanya sekedar menerima taubat, akan tapi Al-Afu. Kesalahan-kesalahan dianggap tidak ada. Itu sifat Al-Afu. Kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di Ramadan ini, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh dari Ramadan ini kita harus landaskan, kita harus dasari dengan keimanan ataupun ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar kita yang pertama. Bagaimana benar-benar kita meraih derajat takwa di bulan Ramadan ini. Hasil dari bulan Ramadan ini benar-benar la'allakum tattaqun. Kemudian selanjutnya yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita meraih derajat takwa
di Ramadan dan selesai Ramadan ini, maka langkahnya adalah istihdharu thawabis siyam. Ini adalah sebagai booster, ya, sebagai dorongan bagaimana kita bisa senantiasa semangat di bulan Ramadan ini sehingga menghasilkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadirkan terus, bayangkan terus tentang besarnya balasan, besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang tidak bisa kita hitung di Ramadan ini. Bapak Ibu khatal iman, kita kalau ambil satu saja dari thawabis siyam ini, balasan bagi hamba-hamba yang berpuasa dari sisi ampunan saja, ini Allah tebar, ya, di setiap titik di Ramadan ini penuh dengan apa? Dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaring-jaring ampunan yang begitu banyak Allah tebar, Allah simpan di Ramadan ini. Pertama, di jaring apa? Di jaring saum, di jaring kita berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ini setiap detiknya adalah pengampunan. Setiap detiknya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin di siang hari ada orang yang sakit, tidak bisa berpuasa, atau ada orang yang sedang safar jauh, kelelahan sehingga dia pun berbuka tidak bisa berpuasa. Allah hadirkan jaring puasa, jaring ampunan, yaitu di apa? Di malam harinya. Ketika di siang hari sang hamba tidak bisa mendapatkan melalui puasa, di malam harinya Allah siapkan dengan apa? Dengan tarawih, dengan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyamul lail Ramadan, tarawih, diampuni dosa-dosanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, ya, ada pihak-pihak yang tidak bisa puasa, ya, tidak bisa sholat. Misalkan kaum muslimah, ya, sedang halangan, ya, tamu bulanan. Ada di dalam apa? Di dalam sedekah. Allah siapkan ampunan di dalam apa? Dalam sedekah. Ada amal unggulan di Ramadan ini adalah it'amu ta'am, memberikan makan, iftarus shaim, memberikan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Ini pun adalah jaring ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal saja, ya, tentang keutamaan Ramadan, tentang ampunan. Ini faidah yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapatkan rahmatnya berupa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Ya, surga dan neraka ini adalah perwujudan dari keridhaan Allah dan kemurkaan Allah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Sesiapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, itulah yang beruntung. Itulah yang mendapatkan kemenangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istihdhar, mari kita hadirkan terus tentang keutamaan-keutamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang melewati Ramadan ini. Belum tentang ibadah puasanya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal di dalam melaksanakan amal soleh, balasannya ketika di luar bulan Ramadan, ya, minimal 10 kebaikan, ya, dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Sedangkan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li, firman Allah, ya, wa anna ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, tidak terkait dengan 10 ataupun sampai 700 kali kebaikan. Ya, hanya aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, kejutan-kejutan besar yang luar biasa nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang berpuasa. Yang sudah jelas, ya,
pintu surga Ar-Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ada yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa nanti balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya secara khusus spesial, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang ketiga, ikhtiar kita bagaimana meraih derajat takwa di bulan Ramadan dan nanti setelah Ramadan ini, karena kita juga harus dicatat kita ini bukan hambanya bulan Ramadan. Kita baiknya, semangatnya, solehnya, solehahnya bukan hanya di Ramadan saja tentunya. Tentu ini adalah sebuah pembekalan untuk mengarungi bulan-bulan ke depannya, 1 tahun ke depan. Yang ketiga, agar kita bisa meraih derajat takwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sum 'anil harami qabla shaumi ka'anil halali. Berpuasalah kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berpuasa dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dihadirkan sebuah hukum yang halal saja di siang hari diharamkan, tidak boleh. Ini bagaimana kita di Ramadan ini mengasah tentang sensitivitas kita terhadap hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya 24 jam kita ini terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada halal, ada haram. Ini benar-benar harus benar-benar kita asah di Ramadan ini. Yang halal saja ya Allah ujikan kepada kita menjadi sesuatu yang haram di siang harinya. Sehingga dahulukanlah bagaimana kita berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinasihatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Ketika Anda berpuasa, maka puasakanlah pendengarannya. Maka ikutkan telinganya pun untuk apa? Untuk berpuasa. Ini untuk meraih derajat takwa. Ya tadi berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Ternyata telinga kita pun harus ikut dipuasakan dari mendengarkan hal-hal yang dosa. Ya banyak ya godaan-godaan ketika Bapak Ibu mau tilawah, mau melanjutkan tadarusnya, mendengar sesuatu terhenti itu. Ya, mendengar ucapan sesuatu terhenti. Ya, dari melaksanakan ketaatan, melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Begitupun falyasum basaruka. Ikutkan juga mata, ya, ikutkan dipuasakan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita rasakan, kita akan melaksanakan satu amal ya ketaatan di Ramadan ini tersimpangkan dengan apa? Dengan satu hal yang dilihat. Ya, berita-berita itu ya, misalkan yang sedang yang sedang aktual, yang sedang hangat gitu ya. Padahal kita tidak memiliki kepentingan dengan berita-berita itu. Ya, tidak menambah keimanan berita itu. Ya, tidak menambah semangat kita dalam Ramadan berita itu. Oh, kita asik itu mata itu lihat. Ya, berseliweran ya di sosial media yang lain-lain, itu tidak faedah. Itu yang melemparkan kita terbelokkan dari apa? Dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasakan. Ya, dari kabar-kabar, dari penglihatan-penglihatan yang benar-benar itu tidak mendatangkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendatangkan akhirat. Itu ya, tidak membuahkan akhirat. Begitupun falyasum lisanuka. Puasakan juga lisan-lisan kita. Masya Allah. Karena ini waktu berbuka masih lama, memperbanyak apa? Ngobrol yang tidak ada ujung pangkalnya dan manfaatnya, itu ya. Ini kita masih banyak ya, masih banyak terlena tadi dengan pendengaran suara-suara, kemudian penampakan ya, kemudian tadi obrolan-obrolan yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lisan dari apa? Dari anil kadhibi,
ya, dari perbuatan-perbuatan dusta, ya, yang mengandung dosa. Kemudian kata sahabat Jabir, wal yakun 'alaika sakinah. Kita harus menjaga, ya, kondisivitas dari Ramadan ini sakinah, harus sakinah. Kita penuh dengan ketenangan. Jadi harus dijaga ketenangan itu, Bu, ya, bukan hanya orang yang hamil saja, Bu, ya, yang harus dijaga stabil, ya, jiwanya, psikologisnya penuh dengan ketenangan. Kita pun dalam Ramadan harus dalam keadaan sakinah, harus jiwanya tenang, ya, tadi dipenuhi dengan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wiqarun ya yaumi saumika, bersahaja, kemudian penuh dengan harapan, penuh dengan apa? Penampilan prima ketika kita sedang melaksanakan berpuasa, untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sahabat Jabir, ya, beliau terakhir memberikan nasihat kepada kita semuanya, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Jangan sampai hari puasa kita dengan hari kita sedang tidak berpuasa ini sama saja. Jadi dengan datangnya Ramadan ini tidak ada perbedaan, ya, tidak membuat kita ini melakukan hal-hal yang spesial, itu, ya, di mana di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai hari puasa kita dengan hari berbuka, ya, selain bulan Ramadan ini sama. Ini jangan sampai. Ini yang ketiga, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa bukan hanya dari perkara-perkara yang halal, akan tetapi juga bagaimana kita berpuasa dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya ikhtiar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba yang bertakwa di Ramadan dan nanti selesai Ramadan ini. Yang keempat adalah ish ma'al Quran, hiduplah bersama Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan syahrul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya, karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, ya, dulu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, setiap malam, ya, Jibril alaihissalam, ya, yatadarrusun Al-Quran, ya, sama-sama mentaduskan Al-Quran dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Ya, bulan Al-Quran, ya, setiap malam. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyamu wal Quran, ya, di Ramadan ini puasa dan Al-Quran, ya, secara spesifik dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, Ibu sekalian, hari ini memang tidak kelihatan itu balasan dari puasa, ya, balasan dari baca Al-Quran kita. Akan tetapi nanti di yaumil qiyamah Al-Quran itu menjelma menjadi satu sosok. Begitupun Al-Quran, ya, Al-Quran dan puasa nanti akan berbicara, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, as-shaum wal Quran yusfa'ani. Duanya ini akan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang saum dan untuk orang yang membaca Al-Qur'an. Kata puasa, ay Rabb, wahai Rabbku, hamba ini di siang harinya menahan semua tadi, ya, yang membatalkan puasa, yang mengurangi ibadah kadar puasa ini karena melaksanakan puasa. Izinkanlah aku hari ini untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, diizinkan. Begitupun kata Al-Quran, ya Rabb, hamba ini, ya, ditahan ngantuknya, ya, kata Al-Quran begitu Pak, ya.
Ya Allah, hamba ini dulu menahan ngantuk gara-gara apa? Membaca aku ya Allah. Tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Maka izinkanlah hari ini ya aku untuk memberikan apa? Memberikan pembelaan, ya pertolongan, syafaat kepada siapa? Kepada hamba ini. Maka keduanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan syafaat. Saum, ini Al-Quran ya, Ramadan bulan Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Begitupun kembali kita ulang, ya kita ulang terus ya para guru-guru kita yang sudah menyampaikan bagaimana para ulama terdahulu mereka berinteraksi hidup dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka memang benar-benar sudah mempersiapkan jauh-jauh hari Ramadan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya bagaimana para ulama salafun as-saleh kita nih ketika misalkan di bulan Ramadan, selesai Ramadan, ini 6 bulan selesai Ramadan, mereka tetap sedih, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan menjelang Ramadan, mereka isti'dad, persiapan. Termasuk di dalam masalah apa? Finansial. Di dalam masalah bekal. Benar-benar di manage ya, 1 tahun itu mengumpulkan bekal untuk fokus melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya. Semuanya dipersiapkan dicontohkan oleh para ulama kita, sehingga tidak heran ketika para ulama datangnya Ramadan, semua majelis sekolahnya, majelis ilmunya ditutup Pak, tidak ada proses tadi ya sharing ilmu, tidak ada. Fokus dengan apa? Dengan Al-Quran. Apakah dengan hafalannya, apa dengan langsung mereka melihat mushaf itu ya? Itu ma'al Quran, hidup dengan Al-Quran. Majelis hadis ditutup ya, semuanya fokus dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim, karena mereka sudah apa? Sudah bersiap, sudah berbekal sebelumnya ya. 15 menit lagi Pak Haji, 20 Pak Haji ya. Baik, kita lanjutkan. Karena para ulama sudah berbekal, ya sudah berbekal. Dan kalau kita hari ini banyak sekali alasan-alasannya, Bapak Ibu sekalian. Aduh, kalau saya 10 hari itikaf full penuh, ini kalau yang mohon maaf ya, ini bukan terkait halal dan haram ya, akan tetapi bagaimana manajemen kita yang harus, muhasabah kita yang harus ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Aduh, di ujung Ramadan itu ini sedang apa? Sedang ramai-ramainya Pak Ustadz ya, jualan apa lagi Pak Ustadz ini? Aduh, sedang apa ini? Sedang marema Pak Haji gitu ya. Sehingga kayaknya saya tidak bisa ini 10 hari full di mana ya, di masjid itu ya, 24 jam kayaknya nggak bisa saya Pak. Banyak diskon ya. Nah, ini dipersiapkan ya insya Allah ya. Bagaimana bisa menabung kita pun Bapak Ibu sekalian ya, nanti itikafnya 10 hari terakhir misalkan di Masjidil Haram itu ya, nih Masya Allah persiapan semuanya ya, persiapan. Sehingga ada suatu pertanyaan diajukan kepada seorang ulama, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Kata sang penanya, wahai Syekh, tolong berikan nasihat untuk saudara-saudara kita yang pekerja berat di bulan Ramadan ini. Karena pekerjaan yang berat ini tidak ada rukhsah untuk apa? Untuk meninggalkan berpuasa. Ya orang-orang yang bekerja berat gitu ya. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah semaksimal dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya, ini adalah kaidah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya semaksimal. Ya, kita melaksanakan ibadah ketaatan. Kemudian dinasihatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, hendaklah Anda ini membuat sebuah perencanaan. Ya sebelum datangnya Ramadan, Anda sisihkan dari uang-uang Anda itu untuk persiapan bulan Ramadan, sehingga Anda ketika datang bulan Ramadan bisa berpuasa dengan siapa? Dengan kaum muslimin yang lainnya. Ini para ulama mengajak kepada kita ya bermuhasabah, mempersiapkan bekal ya untuk Ramadan. Termasuk adalah bekal finansial. Ya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang kelima tadi ya, bagaimana kita ish ma'al Quran, ya hidup dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, bekal kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah aktsir minas sadaqati fi Ramadan. Ini Pak, Bapak sekalian ya, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ini adalah tangga bagaimana kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada perbedaan ketika di luar bulan Ramadan dan ketika datangnya bulan Ramadan di dalam hal kedermawanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Beliau manusia yang paling baik ini di luar Ramadan. Rasulullah SAW adalah pribadi yang paling baik, yang paling dermawan di luar Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Namun ketika datang bulan Ramadan ini lebih baik lagi. Ini Masya Allah ya, lebih dermawan lagi. Hina yalqau Jibril. Bahkan apalagi ketika Nabi SAW berjumpa dengan siapa? Dengan Jibril alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Jibril alaihissalam ya setiap malam tadi berjumpa dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Idza kana Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW berjumpa dengan Jibril, yatasaddaqu fi Ramadhan kulla lailah. Nabi SAW ya ketika berjumpa di malam hari dengan siapa? Dengan Jibril alaihissalam, maka di setiap malam itu pula Nabi SAW bersedekah. Ini Masya Allah ya, langkah sedekah menghantarkan kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan sedekah di bulan Ramadan ini adalah amal yang unggulan yang tadi sudah disebutkan, diantaranya tubtirus syam, memberikan buka puasa untuk orang-orang yang sedang berpuasa, it'amut ta'am, yang memberikan makan ya. Dan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan puasa kita. Kalau kita sendiri katakanlah puasanya, pahalanya satu orang yang berpuasa. Namun ketika kita memberikan bukaan, kita memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, orang yang berbuka, ada 100 orang, maka kita dihitung sebagai orang yang berpuasa, mendapatkan 100 orang berpuasa pahalanya ya. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, man fatara shaim, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri fa'ilihi ya, sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu, dilipat gandakan. Kita memberikan puasa kepada bukaan kepada orang yang berpuasa 100 orang, maka kita seperti yang mendapatkan keutamaan berpuasa 100 orang. Kita dapatkan pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibu-ibu walaupun sedang ada halangan, ini tidak terhalang dari amal untuk iftarus shaim ya, it'amut ta'am ya. Dan amal memberikan makan ya, iftarus shaim ataupun it'amut ta'am, Bapak Ibu sekalian, ini adalah amal yang akan mengantarkan seorang hamba tadkhulu bil jannah bisalam ya, masuklah ke dalam surga dengan selamat ya. Ini ada di bulan Ramadan ya, ada 3 amal ya yang menjadikan seorang hamba ini masuk surga, melenggang dengan selamat masuk ke dalam jannah. Yang pertama adalah afsus salam, sebarkan salam. Di Ramadan kita meningkatkan akhlak mulia kita. Kemudian yang kedua it'amut ta'am, memberikan makan. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Ini setiap malam ya di bulan Ramadan kita raih ini minimal 2, it'amut ta'am dan qiyamul lail. Sudah kita amalkan ya, tadkhul jannah bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah bagaimana kita meraih derajat takwa di bulan Ramadan adalah aktsir fi Ramadan minal istighfar. Ramadan adalah bulan ampunan, mari perbanyak taubat.
Mari perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rubbas shaimin, ya berapa banyak orang-orang yang berpuasa, ya, imri'in adraka Ramadan walam yughfar lahu. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan, dan bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkannya, akan tetapi dosanya belum apa? Belum diampuni. Ini kita harus takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar Ramadan ini dalam keadaan dosa kita belum diampuni. Karena tadi kalau bahasa kita, tidak mungkin tidak diampuni. Ya, kalau bahasa kita tidak mungkin tidak diampuni seorang hamba ketika sudah masuk ke dalam Ramadan ini. Karena tadi jaring-jaring ampunannya begitu apa? Begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ara'aita inna waqif Lailatul Qadar ma ada'u. Ini persiapan kita menyongsong 10 hari terakhir. Wahai Rasul, bagaimana sikap kita ketika kita nanti menjumpai Lailatul Qadar di 10 hari terakhir? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqulin, ya, maka perbanyaklah ucapan ataupun berdoa tadi ya Bapak sekalian, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat dari sahabat yang sangat mulia, sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, yughfar fi syahri Ramadan. Semua hamba pasti akan diampuni di bulan Ramadan ini. Ini motivasi untuk kita semuanya. Karena tadi tidak mungkin ya ketika seorang hamba masuk dalam Ramadan ini tidak diampuni. Kalau bahasa kita ini kacida teuing gitu Pak ya. Kata Nabi juga tadi, kacida teuing, Ramadan mau berakhir ini seorang hamba belum diampuni. Apa maksudnya? Ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, emang ada itu ya wahai Abu Hurairah orang yang tidak diampuni? Iya ada, kata Abu Hurairah. Siapa mereka? Abu Hurairah menjawab, man aba ayastaghfirullah azza wajal, yaitu orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ketika banyak istighfar, bertobat, pasti dosa-dosa seorang hamba itu diampuni, dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang ahli tafsir, ya, muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, malam yughfar lahu fi Ramadan. Sangat disayangkan ketika seorang tidak beristighfar, tidak bertobat, tidak mendapatkan ampun di Ramadan ini, falan yughfar lahu fi masiwa. Ketika di Ramadan saja semua fasilitas kemudahan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak beristighfar juga, tidak bertaubat juga. Bagaimana nanti di lain di luar bulan Ramadan? Ya, semua gangguan, semua penghalang itu hadir kembali. Itu di Ramadan ini ditutup oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, futiyat abwabul jannah, 8 pintu surga dibuka. Ya, wa ghilqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin. Ya, penggoda utama itu dirantai, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana Ramadan al-imsak tentang nafsu kita di Ramadan ini. Bagaimana dibersihkan dari pengaruh-pengaruh setan ketika sudah mendidik nafsu kita di luar bulan Ramadan, dibersihkan, ditundukkan, ditaklukkan di mana? Di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga jangan lupa agar kita meraih derajat takwa di bulan Ramadan adalah aktsir minad du'ai fi Ramadan. Ramadan pun adalah ini, setiap detiknya doa-doa kita dikabul, diijabah. Di luar bulan Ramadan kita menunggu apa Pak? Menunggu waktu-waktu mustajab doa apa di luar Ramadan? Ramadan tiap detiknya. Ramadan tiap detiknya adalah doa kita dikabul. Lantas bagaimana ketika dalam satu waktu Ramadan, waktu mustajab doa, ya, berlipat-lipat. Misalkan kemarin kita di hari Jumat misalkan Pak ya, salah satu contohnya sore hari, ya, setelah bada asar, ya, kemudian di waktu menjelang berbuka, itu berlipat-lipat gitu ya
mustajabnya. Begitu pun sepertiga malam itu ya, berlipat-lipat waktu mustajabnya. Yang jelas setiap detiknya Ramadan ini adalah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu da'awat. Ya, ada 3 doa yang senantiasa mustajabah, dikabul, mustajab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawatus shaim, ini yang pertama, doanya orang-orang yang berpuasa. Wa da'watu mazlum, orang-orang yang dizolimi, ini doanya mustajab. Kemudian wa da'watus safar, orang-orang yang sedang bersafar, yakni mustajab doanya. Nah, ikhwatul iman, ini diantaranya 7 langkah ya, sebetulnya ada 12 langkah karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan dengan 7 langkah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagai penutup, ada satu nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang bagaimana selepas Ramadan ini kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Harus nanti setelah keluar dari Ramadan ini, ciri dari orang yang bertakwa, kita harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil. Jadi selepas Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, bertambah rasa takut kita, bertambah keyakinan bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertambah rasa apa? Mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-khaufu minal jalil. Kemudian wal amalu bitanzil. Bagaimana Ramadan ini tadi mengasah tentang keyakinan kita tentang hukum-hukum syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini menghantarkan kita tadi wahtisaban, hanya ihtisab, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada ikhlas dan apa? Dan mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus semakin dekat, harus semakin akur dalam beramal itu bitanzil, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyunya Al-Qur'an dan hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin dekat setelah Ramadan itu kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wal amalu bi tanzil. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wal qanaa'atu bil qalil. Kita qanaah, ridha, menerima dengan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu nilainya menurut kita sesuatu yang kecil. Kita harus ridha, kita harus terima. Ya Rabb, saya terima apapun kejadian, apapun pemberian yang Engkau berikan, saya ridha ya Allah. Dan tidak iri dengki dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba yang lain. Itu ciri orang yang bertakwa yang ketiga, dan itu harus kita bawa nanti selepas Ramadan. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang keempat, dan nanti harus kita praktekkan mulai dari Ramadan ini sampai nanti selanjutnya, adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu hamba yang memiliki pribadi senantiasa bersiap, wa tazawwadu, senantiasa bersiap liyaumir rahil, untuk hari pemberangkatan kita, untuk hari kepergian kita. Dari mana? Berangkat dari dunia, pergi dari dunia ini. Isti'dad, memperbanyak bekal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga bisa meraih derajat takwa di Ramadan dan selesai nanti bulan Ramadan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi?